Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tips terhindar dari plagiat. Teman-teman sekalian, banyak sekali mahasiswa yang menulis skripsi ataupun tugas-tugas kuliah yang melakukan plagiat. Mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena faktor-faktor lain, sehingga akhirnya dari tulisan itu sebagian besar adalah plagiat. Bentuknya macam-macam, bisa misalnya kalau kita lihat itu apa itu plagiat itu mungkin harus dipahami kembali ya, bahwa plagiat itu seharusnya kita hindari, karena plagiat itu adalah melakukan satu tindak yang bentuknya adalah mencuri karya orang lain, dan itu kalau ditelusuri itu menjadi tindak pidana kalau namanya mencuri hak orang lain ya. Nah, baik teman-teman sekalian, bagaimana cara mengukur kita melakukan plagiat atau tidak? Itu ada kan alatnya ya, misalnya mengenai dengan aplikasi Turnitin. Nah, mahasiswa sering melakukan plagiat itu ada yang sebagian kecil ya, terpaksa, kemudian ada yang sebagian besar, bahkan ada yang seluruhnya. Nih kalau misalnya tugas-tugas kuliah itu ada sebagian mahasiswa mengambil seluruhnya karya orang lain ya, dengan merasa enak aja gitu ya, tanpa merasa bersalah. Nah, itu harus dihindari. Nah, jadi nanti saya akan sampaikan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari perilaku yang demikian. Jadi ada yang mengambil karya orang lain itu sebagian kecil, ada sebagian besar, ada yang seluruhnya 100% punya orang lain diakui sebagai karyanya. Nah, baik teman-teman sekalian, apa pemicunya? Kenapa sampai ada mahasiswa dalam membuat tugas-tugas kuliahnya itu melakukan plagiat? Pemicunya adalah kan ini perkembangan teknologi begitu dahsyat ya, sehingga sesuatu yang kita pikirkan yang tadinya sulit sekarang menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat gitu kan, yang macet jadi lancar gitu kan, semua menjadi sangat mudah. Nah, harusnya dengan adanya perkembangan teknologi ini kreativitas itu meningkat, mahasiswa menjadi inovatif. Tapi kenapa menjadi salah menafsirkan perkembangan teknologi ini menjadi kita itu mahasiswa itu menjadi malas gitu, malas untuk melakukan sesuatu yang kreatif dan inovatif, padahal fasilitasnya sudah tersedia. Nah, itu adalah yang saya sampaikan, malas tadi adalah merupakan faktor yang umum ya. Jadi kita lihat sekarang, sebelum sampai ke cara bagaimana menghindarinya, kita lihat dulu faktor-faktor penyebab melakukan plagiat ya. Saya amati nomor 1 adalah malas ya. Malas itu ada 2, bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat ya. Kalau misalnya menjadi sebab, pada saat malas melakukan plagiat. Kalau menjadi akibat, bisa jadi tadinya cuma iseng-iseng aja plagiat sedikit, sebagian kecil, sebagian besar, lama-lama menjadi udahlah males bikin baru, ambil aja punya orang lain, banyak ini ada di internet. Nah, akhirnya malas itu menjadi akibat ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin buat teman-teman yang baru semester awal itu menganggap plagiat itu nggak apa-apa, misalnya kurang informasi bahwa sesungguhnya plagiat itu adalah merupakan tindak pidana ya. Jadi kalau yang belum tahu, segera hindari bahwa plagiat itu adalah tindak pidana. Jadi kalau misalnya ditemukan ada skripsi sebagian besar ya, atau mungkin bagian-bagian yang sangat penting adalah plagiat, kamu bisa digagalkan ya. Skripsinya itu walaupun udah lulus bisa digagalkan, harus mengulang lagi. Kan ini merepotkan, lebih baik ikuti proses dengan benar ya. Kemudian bisa jadi karena kurangnya waktu untuk menuntaskan tugas, kemudian juga ada kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, pada saat mepet ya udahlah plagiat aja gitu. Jadi itu ya, jadi hindari kebiasaan menunda pekerjaan supaya jangan mepet dan melakukan tindak plagiat.
Kemudian yang keempat, ini yang umum juga, takut melakukan kesalahan. Jadi kalau bikin sendiri takut salah gitu, mending ambil punya orang lain aja yang udah pasti benar karena sudah dibaca oleh pembimbingnya, misalnya oleh dosen mata kuliahnya misalnya ya. Jadi jangan takut gagal gitu. Jadi ketakutan gagal, malas mencoba itu menjadi penyebab berikutnya. Yang kelima, ini mungkin mahasiswa mengira dosennya nggak tahu inilah kalau kita plagiat gitu misalnya. Jadi mahasiswa mengira dosennya tidak tahu atau yang siswa gurunya tidak tahu, ya udahlah plagiat aja. Belum tentu ya, karena pada umumnya mahasiswa itu dengan dosen kan ada hubungan. Kalau misalnya kelasnya seperti apa, dosen juga akan tahu semester berapa, ada kemampuan di level mana, dan kebiasaan komunikasi semester itu seperti apa, itu akan dikenali oleh setiap dosen masing-masing. Jadi ketika ada mahasiswa melakukan plagiat, dosen akan tahu. Ya, jadi itu yang pertama, dari proses komunikasi saling mengenal itu dosen akan tahu level kemampuan mahasiswa itu ada di mana. Yang kedua, bagaimana cara menulis, itu akan kelihatan kalau tulisanmu mengetik sendiri dengan bahasamu sendiri dengan dibandingkan mengambil dari orang lain, dari yang sudah tersedia di media, kemudian kelihatan tata bahasanya, tata tulisnya, itu akan kelihatan bahwa hasil karyamu itu adalah hasil dari plagiat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa guru dan dosen tidak tahu kamu melakukan plagiat. Hanya nanti reaksinya dari guru atau dari dosen itu berbeda-beda. Ada yang dikembalikan, ada yang direspon, dibuat catatan, atau ada dibiarkan tapi kemudian tahu-tahu nilainya nggak lulus atau nilainya D dan sebagainya. Masih bagus kamu ketemu dosen atau guru yang mengembalikan tugasmu, ya, lalu diminta membuat baru hasil karya sendiri. Bagaimana kalau tiba-tiba kamu dibuat tidak lulus atau nilainya D, itu kan lebih berbahaya. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa dosenmu tidak tahu kalau kamu melakukan plagiat ya. Jadi hati-hati dengan persepsi yang seperti itu. Kemudian jangan lupa kalau mahasiswa sering melakukan plagiat itu akan menurunkan tingkat kreativitas ya. Jadi lebih baik lakukanlah, buatlah dengan kemampuan sendiri ya. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang kepada topik yang utamanya adalah bagaimana supaya teman-teman terhindar dari plagiat ya. Berlatih dari awal. Yang pertama, perbanyak membaca ya. Gunanya adalah untuk mengisi otak kita ya. Jadi otak itu harus diisi dengan berbagai informasi ya. Semakin sering kita membaca, semakin banyak informasi yang kita ketahui, sehingga ketika membuat paraphrase ya dengan bahasamu sendiri dari hasil membaca karya-karya orang lain, kamu sudah banyak bekalnya. Apa yang harus dibaca? Pertama, buku-buku yang berkaitan dengan program studimu ya. Yang kedua, buku-buku atau textbook yang berkaitan dengan program studi serumpun ya, jadi yang sedekat-dekat ya. Yang ketiga, buku yang bebas, terserah mahasiswa mau baca apa. Kemudian jurnal-jurnal yang terkait dengan program studimu dan jurnal-jurnal yang terkait dengan program-program studi serumpun ya. Jadi misalnya kalau komunikasi serumpunnya dengan apa? Ya dengan psikologi, antropologi, sosiologi, itu dibaca supaya banyak pengetahuan yang kita miliki. Yang kedua, latihan menulis dengan bahasa sendiri ya. Jadi dengan cara banyak membaca tadi, insya Allah bisa kamu menulis. Biarin jelek nggak apa-apa, nanti juga dikoreksi oleh guru atau oleh dosen. Yang ketiga, pahami apa itu plagiat ya, jangan sampai terjebak gitu. Jadi mana yang plagiat, mana yang bukan, supaya kamu pada saat menulis itu kan ada buku petunjuknya. Kalau mau pakai mengambil karya orang lain, tulis dari mana, siapa penulisnya, tahun berapa. Kalau tidak mencantumkan itu berarti plagiat ya. Kemudian
eh, patuhi panduan penulisan karya ilmiah. Itu setiap mahasiswa masuk perguruan tinggi pasti sudah diberi panduan menulis karya ilmiah. Gunanya apa? Untuk menulis tugas-tugas kuliah sampai dengan menulis skripsi nanti pada saat menjelang lulus. Jadi miliki dan pahami isinya ya, karena setiap kampus meskipun pedoman umumnya hampir sama, tapi setiap kampus ada sedikit perbedaan. Kemudian sejak awal membuat tulisan tugas-tugas itu catat sumber pustakanya. Jadi kalau kamu membaca, masukkan misalnya materi-materi yang berkaitan dengan program studimu meskipun belum ada tugas. Buat file tersendiri, catat sumbernya, tahun berapa, di halaman berapa ya, penulisnya siapa, teorinya teori siapa. Kalau kamu sudah terbiasa membuat file teori-teori yang sesuai dengan program studimu, di mana ada tugas, nggak usah panik, sudah ada, tinggal pakai, tinggal ngambil gitu kan, mana yang relevan dengan tugas kuliahmu pada saat itu ya. Kemudian yang keenam, tentu saja ceklah tulisanmu, latihan dengan aplikasi untuk mengecek plagiat ya. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa untuk mengecek, kamu akan tahu bahwa tugas-tugasmu itu berapa persen yang plagiat, berapa persen yang hasil karyamu sendiri ya. Jadi latihlah dirimu untuk menulis sesuai dengan kemampuanmu sendiri, nanti lama-lama juga terasah ya, karena kualitas itu akan kita dapatkan dari kuantitas. Bagaimana kita akan mendapatkan kualitas penulisan yang baik, bermutu ya, sistematis, cara berpikirnya bagus, kalau nggak pernah berlatih gitu ya. Jadi kenapa teman-teman sebagian besar pada saat menulis skripsi itu panik, itu karena maaf ya kalau saya keliru, karena dulunya itu sering melakukan plagiat. Bisa jadi seperti itu, mungkin sedikit mungkin banyak, jadi tidak terlatih. Cobalah kita latihan dari mulai semester awal, lakukan tugasmu dengan baik, jujur, maka prosesnya akan dirasakan pada saat teman-teman menulis skripsi ya, akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran di dalam menuangkan pikiran-pikiranmu di skripsimu ya. Kesimpulannya adalah kalau kamu melakukan plagiat terus-menerus nggak mau berhenti, berarti kamu adalah orang yang kurang bertanggung jawab, kemudian kurang mandiri ya. Semuanya ingin instan, ingin cepat gitu ya. Jadi tidak mau menghargai proses. Jadi saran saya di penutup ini adalah jadilah pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan hargai proses. Ya, jangan ingin instan lalu kita melakukan tindak pidana mencuri karya orang lain yang populer dengan sebutan plagiat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.